Standar kecantikan setiap orang memang berbeda-beda. Namun kecantikan dengan sehat dan natural tentunya didambakan bagi setiap wanita. Apakah laki-laki juga perlu treatment dan perawatan? Nih, saya sudah datang di suatu tempat yang tempatnya orang-orang ingin merawat diri, ingin mentreatment. Betul kan Mbak ya? Iya, ini saya sudah berada di Putri Kedaton Wedding dan Makeup Art. Nah, siapa sih ownernya? Yuk kita temuin di Star of Batam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam nih semuanya. Siapa yang udah nonton YouTube channel kita? Ya, saya Amelia Melita kembali lagi di Star of Batam episode 8. Wih, mana tepuk tangannya Om Batam? Ya, senang sekali nih hari ini kita tetap sehat. Semoga ya semua yang nonton juga tetap sehat dan tetap selalu terinspirasi. Nah, kalau keluar rumah jangan lupa selalu 4M. Apa itu sih? Menjaga kebersihan, memakai masker bila keluar rumah, mencuci tangan ataupun pakai hand sanitizer, dan jangan lupa untuk menjaga jarak, tidak berkerumun. Oke, siap sekali. Dan hari ini nih, sebelum kita menemui bintang tamu kita yang luar biasa dan menginspirasi tentunya. Aduh, cantik banget gak sih hari ini? Pastinya dong, Star of Batam pasti cantik selalu lah ya. Karena sponsor-sponsor kita juga juara deh. Dan selalu nih, kostum dan outfit saya hari ini dari dress cantik dari Nobi Hijab Bata dan makeup cantik saya dari Putri Kedaton Wedding and Makeup Art. Beserta seluruh para sponsor kita, ada Ika Trans, ada Alia Collection, juga ada Arsun Fashion, juga ada Aima Butik, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana nih? Udah tahu belum saya udah di mana nih? Nah, saya sudah bersama bintang tamu yang luar biasa. Nah, kalau kalian pernah bertreatment kecantikan nih, atau namanya perempuan ya biasanya menginvestasikan uangnya untuk treatment kecantikan dan segala macamnya. Sekarang sedang menyebar ada banyak produk-produk yang mungkin abal-abal atau treatmentnya asal-asalan. Nah, kita harus bertanya kepada pakarnya nih. Nah, di sebelah saya sudah ada beauty planner-nya. Nggak jauh-jauh, nggak harus keluar kota, nggak harus kemana-mana, hanya di Batam saja. Dan beliau ini adalah Tara, bintang tamu kita hari ini, Ibu Ita Nirmala. Halo Ibu Ita. Halo juga Mbak Ame. Iya, selamat siang. Apa kabar nih? Sehat? Baik, sehat. Sehat dan tetap selalu cantik ya. Iya, tetap minum vitamin di masa pandemi. Nah itu dia nih. Apakah nanti Ibu Ita akan berbagi-bagi tips nih selama kita pandemi, kita harus perlu apa ya? Nah, sebelumnya nih, terima kasih telah hadir di Star of Batam kali ini di episode 8 loh. Spesial banget. Kata orang angka 8 itu apa keberuntungan. Nah, Bu Ita nih, kita di Star of Batam. Ini Wong Batam, mungkin kenal nih tempat kecantikan kliniknya Ibu Ita sendiri, tapi mungkin belum kenal ownernya. Nah, ini dia beliau. Ibu Ita asli Wong Batam atau bukan sih, Bu? Saya, orang tua saya memang asli Bandar. Bandung, Bandar Gunung. Wah, Bandar Gunung ya. Aduh, orang Gunung terkenal cantik-cantik. Ibu sendiri coba kenalan dong sama Wong Batam. Wong Batam mungkin ada yang belum tahu nih, apalagi yang generasi milenial nih belum tahu yang legend-legend yang ada di Batam. Ya. Coba kita kenalan dulu sama Wong Batam nih. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Ya. Nama lengkap saya adalah Erwanita Finingsih ya. Saya biasa di Batam, biasa orang yang sudah biasa perawatan treatment di tempat saya, Nirmala Beauty Center ya itu. Usia saya hampir 50 tahun. Terus, ya, saya lahir, kalau lahirnya saya memang kelahirannya itu Solo. Tapi orang tua saya orang Batak asli. Saya hanya ikut lahir aja di sana karena orang tua saya dari Belado ya. Dari Belado, terus pas kebetulan dinas di Solo, lahirlah saya. Oh, begitu. Saya 3 tahun di Solo, kemudian kembali lagi ke Bandar. Kembali lagi ke kota Batam tercinta. Iya, betul. Kebetulan saya juga bersuamikan orang Batam. Ya. Jadi ini bener-bener Batam asli. Jadi semua Batam asli ya. Produk Batam semua. Nah, oke, kalau kita sudah berkenalan secara pribadi dengan Mbak Ita, tadi aku jadi panggilnya Mbak Ita aja ya. Nah, biar lebih mudah nih katanya. Tapi memang masih kelihatan
kelihatan muda dan memang aduh beda ya. Tampilannya memang beda nih. Saya jadi iri nih kalau misalnya seusia Mbak Ita saja bisa merawat diri dengan treatment yang seperti ini. Nah, ini sebenarnya produk-produk atau treatment atau apa saja sih yang dipunya dari beauty trainer-nya seorang Mbak Ita? Saya memang bermula dari untuk perawatan wajah kayak facial gitu ya, pokoknya menangani orang-orang yang ingin membuat cantik orang lah, yang berjerawat, yang Menyehatkan wajah. itu biar kulit itu kembali normal, biar dengan treatment facial. Facial juga di tempat saya juga banyak facialnya, macamnya ada, kita bisa pakai apa di sini bisa FU, IPL, PDT ya, dan seterusnya ya, itu sesuai dengan kebutuhan kulit klien saya. Jadi ini ada di Nirmala Beauty Ya. Center. Ada di ya, betul. Jadi ini anak perusahaan ya. Nah, sebenarnya saya pertama kali mendirikan itu ini tadi untuk apa? Untuk treatment wajahnya. Untuk treatment wajah. Terus seiring dengan perkembangan waktu itu ya karena customer sendiri yang mendorong. Mbak Ita, Bu, saya tuh kalau ini untuk rambut untuk inilah, sehingga saya sebagai orang pebisnis kecantikan itu Iya yang betul, ada. iya. Nah, saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan para customer saya. Betul. Ini berkembang Akhirnya lah. saya berkembang, saya membuat kegiatan ini untuk treatment, terutama sebenarnya terutama itu wedding Mbak, karena Wedding ya, juga. karena saya itu hobi make up orang juga. Customer juga bilang, Mbak Ita kenapa nggak terima wedding sekalian? Saya berpikir iya ya, kenapa nggak wedding sekalian? Gitu. Wah. Jadi berangkat dari hobi. Berangkat dari hobi. Iya. Nah itu tadi kita ulik nanti Iya. bagaimana sih sejarah beliau memulai karirnya nih. Jadi Nirmala Beauty Center itu adalah untuk treatment Iya. sebenarnya. Kemudian seiring perjalanan waktu ada request lagi. Iya. Akhirnya wedding juga ya pastinya. Karena saya anggap saya mempunyai bakat untuk itu ya. Betul sekali. Seperti bukan hanya bakat, tapi juga berilmu ya. Nah, tadi udah dijelaskan berarti Mbak Ita sendiri punya owner Nirmala Beauty Center dan juga Putri Kedatun Wedding and Makeup Art-nya. Itu ada di mana saja nih lokasinya? Apa hanya di Batam atau ada di luar? Kalau untuk wedding make-up-nya, saya memang masih fokus di Batam aja. Fokus di Batam. Karena keterbatasan tenaga. Betul. Iya. Kalau untuk facialnya ya, untuk treatmentnya, untuk treatment wajahnya itu, saya punya di Pekalongan karena memang dari dulu basic saya sebelum saya berkembang di Batam, memang saya sudah sudah pernah bekerja di salah satu Klinik kecantikan ya. dengan farmasi juga nih, sehingga ada klinik kecantikan juga, sehingga saya banyak customer di sana dan saya menikmati Pekalongan, alhamdulillah. Jadi usaha saya ada di sana juga untuk memudahkan customer yang aman, biar saya tidak kehilangan customer saya. Ya, sayangan dong ya, Iya, jaga. soalnya itu merupakan aset. Betul sekali. Alamatnya di mana tuh? Oh itu, kalau masalah tempat sih di dalam ya, sebenarnya cara orang tahu deh. Enggak apa-apa dong. Di mana nih tempatnya? Di Jalan Sriwijaya, Jalan Sriwijaya. belakang Kodim Utama. Udah kayak Kodim Pekalongan. Berarti masih area kota dong ya. Mbak Jojo banget tuh. Pekalongan, Batam, Pekalongan Raya bisa merapat di tempat-tempat mana. Nah, kalau mau yang dekat di Batam sendiri adanya di Putri Kedatun dan Nirmala Beauty Center. Kebetulan di rumah Jalan Ayani. Nah, wow, menarik sekali. Berbicara tadi tentang beauty planner. Beauty planner ini sudah berapa lama saya digeluti? Saya itu sudah setelah nikah ya, saya itu tahun 1995. Saya sudah mulai bekerja. Memang saya dari pengalaman kerja, memang saya pernah ikut suatu klinik ya di Semarang. Oh, jadi pernah di Semarang dulu? Iya, ya? saya menjadi istilahnya karyawan ya. Nah, dari situlah saya banyak menimba ilmu. Wah. Saya banyak menimba ilmu karena di situ saya dulu itu saya melamar kerja karena saya menyukai dunia kecantikan. Saya melamar kerja. Alhamdulillah saya diterima. Terus saya di situ sebagai beauty konsultan. Beauty konsultan. Ya. Setelah melalui beberapa training, saya diangkat dari beauty konsultan. Nah,
disitulah selama saya bekerja itu sekitar mungkin kalau 9 tahunan ada. 9 tahun menjadi beauty konsultan. Iya. Wow. Menangani bidang yang sama untuk treatment wajah, facial gitu. Jadi dari segala pengalaman itulah setelah itu saya nikah. Setelah nikah saya harus pulang ke daerah juga. Oh, dulu ya. Karena kan sudah punya suami harus manut ya. Oh, iya. Terus saya Jadi ada panggilan dulu ya. Saya sudah mempunyai bekal ilmu, bekal ini kenapa sih saya nggak sini? Dan memang sudah passionnya di sana. Iya. Sudah ketertarikannya. Terus akhirnya saya itu mulai facial keliling dari rumah ke rumah. Karena kan saya harus memperkenalkan dulu ya. Iya. Facial itu apa? Biasanya orang itu facial kalau hanya wajah ini aja bermasalah gitu. Jadi Itu awal-awal menikah ya. Sekitar Iya. tahun awal menikah itu 1994. Oh, 90-an ya. Iya, Berarti awal tahun 90-an sudah mulai menawarkan treatment kecantikan Ya, dari rumah ke rumah ya, ya. apa ikut ini dulu ikut saya apa ya betul jadi lupa ini mbak. Jadi masih ikut, apa produk lain artinya mempromosikan di sana ya. Dan itu pulang karena nikah itu jadinya gimana ya saya punya bekal hanya Ini saja, ini iya. saja saya menyukai dunia kecantikan dan saya sebagai beauty consultant akhirnya saya mencoba mempromosikan dari makanan perbanyaklah teman ya karena saya banyak teman ya alhamdulillah coba ini Kalau dan kehilangan customer ya. ternyata orang itu mendapatkan manfaat dari itu. Oh iya ya ternyata kok setelah facial komedo saya juga bisa bersih ya, kulit saya yang tadinya kusam kok bisa cerah ya. Wah. Itu jadi dari mulut ke mulut akhirnya orang-orang mulai melirik nih. Oh iya ternyata untuk treatment wajah itu tidak hanya masalah saja. Jadi kita mencegah sedari dini. Nah, tadi jadi berawal dari rumah ke rumah pada awal tahun 90-an ya, awal menikah ya, Mbak. Kembali apa namanya? Ibaratnya babat alas ya, menemukan customer baru. Itu ada kesulitan nggak sih? Awal tahun 90-an loh. Memang orang sudah mengerti tentang treatment atau sebagainya itu, Mbak. Iya, memang kesulitan kita tidak semua orang itu tahu dan meskipun tahu juga pengetahuan mereka saya biasa cuci muka tahu sendiri Orang ya. Jadi mereka mungkin mahal mungkin ya. mungkin memerlukan biaya juga mungkin tidak punya apa sih sebenarnya Apa pentingnya? apa penting tapi ya saya memang memulai dari orang-orang yang sudah mengerti dan Bagaimana memperkenalkan? Yang memperkenalkan kan saya kan tadinya kan memang sebagai beauty consultant ya. Jadi ya, karena teman saya banyak, terus saya coba ini itu biasa facial atau kalau belum tahu tentang facial saya Kasih tahu dulu. ya kayak misalnya saya tanya dan teman-teman Gitu. Jadi diedukasi dulu ya, diedukasi dulu apa pentingnya kecantikan seperti itu. soalnya saya sebelumnya kan bekerja di skincare di sana apa banyak besar-besar itu udah untuk merawat wajah itu sudah ada Sesuatu kebutuhan. dan hasil yang dicapai juga memang Berbeda. iya memang hasilnya itu memang ada. Nah, dia. Jadi pada awal-awal karir ya di Batam sendiri, orangnya belum melek tentang dunia treatment, dunia skincare seperti itu. Kalau sekarang apa bedanya? Kalau dengan sekarang Iya, sekarang kan kecantikan sekarang dengan ya. bisnis kecantikan, banyaknya produk kecantikan di sana sini. Iya. Dengan kalau bisnis sekarang sih kalau saya rasa untuk para pemudanya sendiri ya saya rasa itu kalau sama sekarang malah lebih mudah karena satu sudah ada media-media yang ya media-media sekarang kan dari Facebook, Dari YouTube, dari televisi itu sudah treatment kecantikan itu merupakan suatu kebutuhan tuh udah orang-orang pada tahu deh Udah sekarang pada itu, tahu ya. Apalagi mungkin dengan bantuan beauty vlogger yang menjelaskan ini. jadi udah tahu. Jadi kalau untuk bisnis bedanya yang sekarang itu sekarang lebih gampang, lebih mudah. Dan semakin banyaknya apa skincare kayak treatment kecantikan bagi saya itu malah suatu sangat senengnya. Bukan takut malah. Ya kalau masalah takut rezeki itu udah ada yang mengatur. Wah. Nah, Mbak Ita tadi berbicara tentang standar kecantikan. Jadi standar kecantikan itu harus mengenai
kulit dan lain sebagainya. Kalau standar kecantikan sendiri, kesehatan kulit ya, kesehatan kulit untuk sehari-hari segala macam, itu sebenarnya harus kita mulai dari usia berapa sih Mbak? Apa nanti setelah saya menikah atau gimana? Nah, iya. Ya ini sebenarnya coba siapa yang bisa menjawab sejak kapan kita mulai? Coba saya jawab ya Wong Batak. Saya mewakili Wong Batak. Mungkin tadi saya dengar suara Wong Batak kayaknya. Mungkin usia 20-an ke atas atau mungkin usia sudah menikah. Benar gak sih Bang? Sebenarnya berdasarkan riset yang pernah saya peroleh, riset pendidikan yang pernah saya peroleh itu sejak usia berapa sih kita harus merawat tubuh atau wajah kita itu? Siapa yang bisa jawab nih tadi? Itu sebenarnya dimulai sejak usia 0 tahun. Hah? Wong Batak sejak usia 0 tahun. Berarti sejak kita lahir. Oh my god. Ilmu ini saya dapatkan waktu saya pendidikan skincare dokter ahli kulit ya, dokter ahli kulit SPKK itu ya, dia sebagai pembicara berdasarkan riset. Kenapa harus usia 0? Kan pasti pada bertanya-tanya. Iya. Masa sejak bayi kita mau Emang pakai bayi harus pakai bedak tuh gimana ini Bang? sebenarnya kalau perawatan itu tidak identik dengan berbeda. Betul. Tapi bayi itu kan kita harus pakai tali waktu lahir, ya enggak? Iya. Juga ya. Ya itu merupakan treatment perawatan juga. Kita lahir harus kulit bayi itu kering, harus dilembabkan pakai baby oil. Itu juga merupakan treatment atau perawatan. Ya. Jadi mindset kita itu sekarang tidak Kalau ada masalah kosmetik baru ya, ini. maksudnya kosmetik itu harus bedak. Treatment itu harus saya cantik itu harus nutup bedak itu enggak. Nah, sekarang treatment itu memberikan nutrisi pada kulit kita. Itu merupakan perawatan. Perawatan yang harus dimulai tadi dari nol. dari nol usia nol tuh. Kita pakai baby oil, kita pakai talc powder ya biar enggak ini kan kalau biasanya kan kalau bayi itu suka pakai pamper Dia pakai apa ya, uang gitu. Segala perawatan bayi sekarang juga Sudah banyak ya. semua. Berarti umpama kata misalnya anak-anak usia balita atau usia SD pun tidak apa-apa menggunakan perawatan Ya. seperti itu. Ya sekarang dunia kecantikan sekarang saya anggap sangat bagus sekali soalnya dari anak SD pun dia dianjurkan untuk pakai skincare atau sampo yang khusus anak-anak. Karena anak-anak sekarang itu kan anak-anak kita itu juga anak-anak aktif ya. Iya betul. Sering di Pagi, luar. kadang ada les, ada kegiatan dan itu di tempat asing. Untuk menjaga kelihatan kulit itu ada khusus enggak itu ya itulah yang disebut perawatan. Jadi kalau kulit memang dijaga sejak dini itu Akan berbeda hasil. ya Jangan nanti kalau udah ada masalah baru ya tetap mencegah itu mencegah itu terjadi. lebih baik daripada mengobati. Lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah terjadi flat, kerutan saya kok udah banyak sekali ya itu akan maintenance-nya akan sangat. Sebenarnya merawat diri sendiri itu tuh bagian dari bersyukur ya pada diri kita sendiri sebenarnya ya, karena kecantikan itu kan memang udah sejatinya ada di kita, tinggal dirawat ya. Sebenarnya merawat diri itu tidak perlu mahal kok Kak, sebenarnya. Oh ya? Nah, kita sehari-hari Gimana nih proses ada ya. sehari-hari? Langkah pertama itu saya prinsip ya kalau ingin wajahnya selalu sehat. Di tips Wong Batak, ini tips mahal sekali loh. Kalau Anda harus datang ke sini dulu atau cari konsultan dulu langsung dibagiin ya buat Wong Batak ya. Gimana tadi tips sehari-harinya tadi? Ya, untuk merawat wajah ya, tips sehari-harinya kita hanya perlu pembersihan. Ya, pertama pembersihan kita pakai milk cleanser. Kenapa milk cleanser itu? Kita beraktivitas seharian itu kan butuh netral ya. Kita akan pakai milk. Rotasi dengan bersih ya. Itu penting sekali karena milk itu dapat mengangkat kotoran itu deep, lebih dalam ke pori-pori. Oh begitu. Iya. Bukan cuma sekedar air Iya. saja ya. Setelah milk cleanser kita angkat, kita pakai sabun wajah. Gunanya apa sabun wajah? Untuk mengangkat sisa-sisa milk yang ada dalam kulit dan sekaligus membersihkan dengan tuntas sisa-sisa milk sama kotoran tadi. Yang ketiga perlu kita tutup dengan toner. Ya, toner itu fungsinya untuk mengangkat sisa sabun. Biasanya pakai sabun suka kenceng-kenceng di atas ya. Itu kita pakai toner. Toner itu untuk merapatkan kotoran kembali sama yang kering-kering lagi. Tentunya yang sesuai dengan jenis kulit. Disesuaikan. Ya, sesuaikan. Makanya kalau belum tahu jenis kulitnya datang ke tempat kita. Nah, itu dia makanya. Tapi kalau misalnya cuci muka tadi mah
harus kayak gini-gini banget atau ada caranya sih sebenarnya? Untuk gerakan itu sebaiknya rotasi. Rotasinya bagaimana? Pelan dan ringan. Pelan kan wajah ini jangan kita gosok-gosok ini nanti ngelupas semua ya. Pelan wajah ini ya, pelan aja rotasi karena gerakan rotasi ini dapat menarik kan membantu menarik kotoran juga dari dalam. Sambil massage kayak kerutan-kerutan, jadi bisa kita naikkan dengan pelan sampai ke atas gitu. Ini setiap hari ya? Setiap hari. Pagi, siang, malam. Kalau pembersihan itu minimal itu pagi hari Bangun tidur ya. dan malam hari sebelumnya itu kulit harus bersih. Dan tapi belum selesai, masih toner ya. Masih toner. Setelah toner ada lagi langkah Keempat. Iya, yang keempat itu adalah moisturizing cream. Nah, Jaga kelembapan kulit Anda selalu, apalagi sekarang Indonesia itu, ya enggak sekarang dari dulu ya Indonesia itu daerah tropis. iya benar-benar. Nah, jadi Mungkin sekarang tambahnya polusinya mungkin. kalau untuk kulit berminyak pakailah untuk jenis kulit berminyak, kulitnya kering pakailah untuk moisturizing jenis kulit berminyak itu sangat perlu. Kadang aku kulitnya udah ini nggak perlu ini. Ada kok yang khusus ini untuk menjaga kelenturan kulit biar kulit itu sel kulit matinya nggak tebel, nggak kusam gitu. Ya kita lembangi, jadi kan elastisitasnya ada, lentur. Wah, gitu. jadi 4 tahapan tadi itu yang paling penting yang sehari-hari kita harus lakukan. Iya. Oke. Setelah itu baru treatment yang lain. Nah, treatment yang lain apa? Tadi udah 4 treatment tips yang bisa digunakan untuk sehari-hari. Ada lagi nggak sih yang udah selesai? Nah, ada satu lagi yang penting kata saya. Waduh. Ini sangat penting sekali. Apa tuh? Karena seperti tadi kan daerah kita daerah tropis ya Mbak. Iya betul. Sunscreen, ya, tabir surya, Tabir surya, sunblock dan lain sebagainya. Iya, pilihlah SPF yang sesuai dengan kulit. Kalau memang sesuai dengan kulit dan pekerjaan. Misalnya pekerjaannya kok sering di luar lapangan nih. Batang ini kan terkenal daerah maritim ya. Iya, ya, daerah Pantura itu iya. pantai. Ya itu kalau memang bekerjanya di sekitar situ kita harus pakai SPF yang lumayan agak tinggi ya, karena perbedaan SPF dan tinggi itu hanya untuk jam waktunya aja. Kalau sering dingin itu bisa bekerja mungkin sekitar 4 jam. 4 jam. Setelah itu kita bisa pakai lagi, nggak harus dasarkan kita bekerja di luar lapangan. Setelah maju kita pakai Iya, lagi ya. pakai lagi karena proteksinya kalau kena panas matahari itu udah habis biasanya gitu. Nah, memakai sunscreen sendiri ada caranya nggak sih? Kalau saya nih tipsnya cuma mau keluar pakai gitu. Atau ada Iya. bener-bener aku salah gitu? Ya, kalau pemakaian sunscreen itu sebenarnya setelah kita pakai rangkaian moist tadi, itu langsung iya langsung disambung sunscreennya atau sunblocknya. Walaupun belum mau keluar. Iya, soalnya kita kalau nanti tiba-tiba mau keluar harus kita pakai itu enggak fungsinya itu masih kurang. Jadi kulit kita masih gosong, kita harus seperempat jam sebelumnya itu sudah harus diserap oleh kulit. Jadi 15 menit sebelumnya ya. Meskipun kita di dalam rumah nih Mbak, kita kan ibu-ibu nih sekarang kan suka masak. Nah, terus kita juga ruangan-ruangan sekarang kan ber-AC, itu juga bisa ngeringin kulit lebih baik. Setelah itu pakai aja Tetap pakai ya. Terus kalau kita nanti mau keluar kan kita sudah kena proteksi, jadi nggak bingung masih dulu harus nunggu 15 Begitu cara proteksinya pemirsa. Jadi jangan asal pakai langsung mau keluar baru dipakai ya. Nah selain itu katanya di Norma Beauty Center itu juga ada banyak perawatan-perawatan dan treatment-treatment dengan alatnya yang canggih-canggih ya. Aduh mau kenalan mau lihat dong, boleh ya kita lihat ya. Oke kita lihat dulu, ini dia Nirmala Beauty Center.
cantik. Aduh, itu yang di Pekalongan juga ya, yang di Pekalongan dan yang di Batam juga. Wah, luar biasa. Nah, sebenarnya di Normal Beauty Center ini apa bedanya dengan tempat lain? Ini apa keunggulannya sih, Kak? Kalau di tempat lain saya kurang tahu ya. Iya benar. Tapi kalau saya menceritakan keunggulan di tempat saya, kalau keunggulan di Nirmala Beauty Center itu nomor satu adalah harga terjangkau. Konsultasi tadi Konsultasi gratis. Hasil yang dicapai kami berusaha untuk semaksimal mungkin. Dan kita membantu klien kalau ada keluhan apa, kalau kita akan bantu dan carikan solusinya. Berkesinambungan ya. Iya. Tidak lantas nanti kalau udah lama nggak ke tempat kita terus aku mau konsultasi lupa deh gitu ya. Nggak tetap dilayani. Itu sistemnya kekeluargaan aja. Keluarga. Iya. Selain itu apa lagi nih? Tadi kalau saya lihat tadi alat-alatnya canggih-canggih banget. Keunggulan kita itu tadi karena kita walaupun di daerah di kota Batam, tapi untuk masyarakat Batam ini juga merasakan treatment yang seperti di kota-kota besar. Di treatment di ini tempat-tempat di kota besar. Aja nantinya alat-alatnya. Iya. Kok canggih-canggih banget. Contohnya kayak IPL tadi ya. IPL itu bagi orang-orang yang berproblem, misalnya nggak, saya kok jerawat kok nggak sembuh-sembuh, karena jerawat itu kan banyak penyebab ya, dari pola makan, kadang dari dari pemakaian kosmetik yang tidak pas, itu juga ya. Ini solusinya di tempat kita itu kita membantu untuk bagaimana sih treatmentnya, apa sih treatmentnya, kita bantu dengan alat itu. Itu untuk menuntaskan jerawat sampai ke akar-akarnya. Wah, ya. Tapi ya memang semua treatment itu nggak bisa kita sekali kayak sulapan. Betul. Tapi harus perlahan tapi pasti. Tapi kalau dengan alat-alat yang modern ini nggak perlahan juga sih sebenarnya. Lumayan juga 2 kali 3 kali sih hasil sudah kelihatan. Iya. Terus ya itu alat-alat ada hal itu, misalnya kok mbak aku kok terlalu cabai sekali nih, pengen dikunci gitu ya. Karena kan banyak nih kalau di dokter tuh tanam benang ya, karena tanam benang. Kalau di tempat saya mempunyai alat yang namanya kayak gitu, jadi tidak tusuk-menusuk gitu, karena memang kalau tusuk-menusuk ada ahlinya sendiri ya. Jadi saya menggunakan alat-alat aja yang lebih aman, dan mungkin bisa dikenal masyarakat luas. Iya, gitu. Jadi keunggulannya tadi selain juga harganya mau terjangkau, kemudian yang kedua alat-alatnya canggih-canggih. Berbicara tentang terjangkau, udah percaya belum nih Wong Batam harganya terjangkau? Wah, nih buat yang cewek-cewek ini pasti udah pada mantengin nih Mbak Rita. Kalau untuk facial sendiri, kira-kira berapa sih biayanya kalau kita nih? Misalnya saya belum pernah nih ke Nirmala Beauty, terus saya mau treatment facial nih, berapa kira-kira? Facial sebenarnya kalau masalah harga dari harga 60.000. Beneran dari 60.000? 60.000 ke atas, 60.000, 70.000, pokoknya terjangkau. Tetapi kalau beda dengan keluhannya, kalau memang mbak saya kok keluhannya ini saya memang perlu untuk laser, perlu ada tambahan lain, nanti kita konsultasikan, ada harga khusus pokoknya untuk kalian. Nah, ternyata tidak benar juga ya, iya benar. Karena image-nya kadang kita mau masuk tuh nggak berani gitu ya, takutnya ada gimana, padahal mungkin ada permasalahan yang memang harus dikonsultasikan. Nah, ada baiknya tadi datang saja dulu, konsultasi dulu ya Pak ya, konsultasi dulu, itu yang lebih penting. Nah, tadi Wong Batam kita sudah berbicara tentang treatment, kita udah berbicara tadi melihat langsung bagaimana sih Nirmala Beauty Center dan juga perawatan treatment yang ada di sini, ternyata begitu ada tipsnya juga. Dari kesuksesan beautypreneur seorang Ibu Ita ini, bagaimana sih dukungan dari keluarga beliau untuk sampai pada titik saat ini? Bagaimana nih Mbak Ita? Di keluarga sendiri? Dukungan keluarga sih sangat baik, ya, sangat mendukung, karena saya memang satu mempunyai hobi untuk mencoret-coret wajah orang, membuat orang untuk menjadi cantik gitu. Dia mendukung aja, yang penting apa yang kamu lakukan itu bisa bermanfaat. Ini suami ya? Iya, mendukung. Iya, keluarga juga sama-sama saja. Keluarga, Pak, ayah, ibu. Itu pesan ayah juga udah pernah bilang seperti ini. Karena saya itu dulu pernah mendaftar menjadi pegawai ya, ceritanya. Wah, jadi pernah ada harapan pengen jadi pegawai ya? Siapa sih yang pengen jadi pegawai ya? Orang punya kembali sekarang loh. Terus gimana? Daftar, akhirnya saya gagal ya. Pernah mencoba, lalu gagal. Lalu gagal. Patah hati ya? Kecewa dong. Tapi di tengah kekecewaan
kekecewaan saya. Betul. Ayah saya bilang seseorang berhasil itu bisa di mana tempat. Tidak hanya menjadi pegawai, tidak hanya menjadi siapa, tidak hanya menjadi siapa, tetapi kalau kamu mau berusaha, kamu mau bekerja keras, tidak patah semangat, pasti kamu jadi orang sukses. Seperti itu. Iya. Wah, jadi kalau sampai saat ini suami mendukung, keluarga, orang tua masih ada semua. Orang tua kebetulan ayah sudah Ayah yang sudah tidak. Tapi pesan beliau tadi selalu tertanam ya. Tertanam. Kalau putra dan putri sendiri, Bu Ita sendiri ada punya berapa nih? Saya bersyukur yang mempunyai 2 orang putra, 1 putra, 1 putri. Wah, KB sekali ya. Iya. Wah, sempurna Iya, betul. sekali. Kebetulan anak Berusia? saya yang pertama itu berusia 25 tahun. 25 tahun. Ya, sekarang sudah lulus dokter ya Mbak ya. Kedokteran. Saya sangat bersyukur sekali dengan bisnis kecantikan ya. Ini saya bisa membiayai anak saya sampai Alhamdulillah. lulus jadi dokter, dan memang pendidikan itu memang bagi saya faktor utama. Anak kedua juga Anak kedua juga masuk di kedokteran. kedokteran juga. Jadi dua-duanya calon dokter ya, kan udah lulus ya. Yang satu satu lulus udah lulus. kebetulan nanti bulan depan di rumah sakit Aceh. Wah, tidak jauh-jauh. Iya. Permintaan orang tua nih kayaknya jangan jauh-jauh. Kayak Mungkin Tuhan kasihan kali ya sama saya. Udah tak deketin aja anaknya biar Deketin bisa aja bantu anaknya. gitu. Jadi anak-anak ini dokter, mohon maaf kalau boleh tahu, ini Wong Batak, ini dokter apa nih, dokter? Karena masih lulus anak saya masih dokter umum. Dokter umum Ya, dulu. dokter umum. Tapi ini sudah mulai pendidikan di skincare gitu biar nyambung lah. Ini generasi iya, penerus dari ceritanya pertama ya. saya itu istilahnya kayak salon ya, salon, tapi salon yang unik istilahnya yang lain daripada yang lain gitu. Bisa ini apa, tidak lekang dimakan zaman. Jadi banyak skincare biar Nirmala ini biar selalu eksis lah. Iya, biar tidak kalah ketinggalan dengan yang lain. Nah, Misi saya sih seperti ini. jadi anak nanti Iya, yang jadi kebetulan penerus. anak-anak kok dia juga fashionnya, stylenya juga menyukai. Fashionnya juga di sana. Iya. Tidak dipaksa. Tidak sama mungkin sekali. kalau masalah dipaksa dan tidak, mungkin karena melihat orang tuanya mungkin, wah ya siapa yang mau meneruskan usaha ya. Tapi anak saya tetap dia untuk ini apa, untuk kesehatannya, untuk praktek penyakit itu dia harus tetap, katanya harus untuk mengabdikan kepada masyarakat. Gitu. Iya. Kenapa sih memilih anaknya pengen jadi dokter? Karena ini kalau jadi dokter itu kelihatannya itu memang anak saya sendiri ya Mbak. Kebetulan anak saya itu walaupun cowok yang udah lulus itu memang jiwanya itu dia itu halus kelihatannya. Ini bukan Bu anak tapi memang kenyataannya, jadi dia itu memang suka menolong dan menolong. Jadi Menolong dan melayani. Iya, kalau lihat pameran apa itu dia tertariknya bukan pamerannya tapi pamerannya kepada ini anak-anak yang difabel yang cacat. Iya, itu dia. Lalu dia lebih tertarik ke situ, tak cacat kan memang dia Empati dan simpatinya Iya. sudah terbangun Iya. mungkin dari kecil ya. Iya. Wah. Oke, kan tadi kita udah berbagi berbagai macam tips dan perawatan wajah untuk sehari-hari juga. Beliau juga tadi sudah menceritakan tentang generasi penerus ya, generasi penerus anak-anaknya kebetulan juga memilih jalur kedokteran dulu yang nantinya mungkin akan disambungkan dengan skincare. Wah, kalau boleh tahu siapa sih ini Kak dokter atau Bu dokter, calon Bu dokternya siapa yang lulus ya, yang sudah lulus anak pertama ya? yang lulus di rumah sakit Aceh itu dokter Gregoria Stephen. Biasa disapa dokter Ori. Dokter Ori. Nah, jadi bisa juga konsultasi ke sana kali ya. Kalau masalah penyakit monggo. Oh ya, penyakit umum dulu ya. Oke, nanti bakal dibekali. Kalau yang kedua Kalau sih untuk yang gimana? Untuk yang kedua ini namanya kedokteran juga, namanya Pakuita Nirmala Putri. Lah ini Mbak, nama Nirmala ini dari anak saya. Oh, jadi dari anak kedua kata Nirmala itu. Betul. Tapi Nirmala ini juga nama yang indah sekali dalam bahasa Jawa juga ya. Menurut saya Nirmala itu berarti cantik ya. Nah. Cantik sempurna. Cantik yang sempurna, cantik yang sehat. Ya, luar dalam. Luar dan dalam. Hatinya, harapan saya sih hatinya juga cantik, perbuatannya juga cantik, rezekinya juga cantik. Rezekinya juga cantik, amin sekali, Tuhan memberkati. Nah, ini nih Wong Batak sendiri ya, mungkin pengen tahu nih,
Bu Ita sendiri lahir, tinggal dan dari kecil di Kota Batam, dibesarkan di Kota Batam. Menurut Bu Ita sendiri, apa sih makna Kota Batam bagi karir dan kehidupan? Oh, Bu Ita sendiri. Bagi saya Batam itu sangat luar biasa. Apa tuh? Karena saya juga pernah di Batam ya, Mbak. Dari Batam. Apa yang membuat luar biasa di Batam itu? Yang luar biasa karena satu, perkembangan perekonomiannya itu sangat pesat ya, dari dulu sampai sekarang ini saya rasa sangat pesat. Banyak industri besar nih yang kabarnya ini akan masuk di Kota Batam ya. Terus Kota Batam ini juga banyak pengusaha-pengusaha muda ini ya yang membuka usaha-usaha dan semuanya itu laku semua. Iya. Jadi Batam itu kota yang sangat luar Jadi biasa. kata orang tuh gak meri-merian ya, Iya. gak iri-irian katanya kalau bahasa Iya. Indonesia-nya. Iya. Nah, wah, yang jadi itu sekali bermakna sekali. Tapi suka makanan Batam apa nih? Iya, dong megono. Megono dong. Garam asem. Garam asem. Dan mungkin pandai masak sendiri mungkin ya. Harus sebagai seorang perempuan Wah. bisa masak. Bisa masak, bisa dandan, bisa cantik. Ini dia namanya cantik sempurna Nirmala. Nah, itu dia. Oke, jadi itu tadi wawancara kita. Aduh, lengkap banget ya. Nah, buat kalian yang mau ke sini silahkan langsung datang saja nih di Kauman Batam di Jalan Dr. Wahidi nomor berapa sih? Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani juga yang di rumah ya, yang Nirmalanya. Iya, ini jalan Dr. Wahidi. Jalan Dr. Wahidi. Jadi Untuk mau pilih perawatan kemana? rambutnya. Untuk perawatan rambut juga bisa. Iya, make up. Tapi untuk perawatan di rumah ya. Alat-alat yang kayak alat-alat Berat ini monggo. silahkan. Oke. Nah, Bu tadi kalau Kota Batam tadi sudah dicintai sebegitunya dan juga berkarir hingga membangun karir dan sukses di Kota Batam. Apa sih harapan Ibu ke depan? Kalau harapan untuk bisnis saya. Iya betul. Kalau untuk bisnis saya sih, saya harapannya sih masih dalam pengajuan ingin membuat brand sendiri ya, brand make up sendiri yang bisa dipakai sehari-hari ya. Memang sudah berstandar kesehatan. Harapan saya seperti itu. Pengajuan moga-moga bisa cepat dan disetujui juga aja. Wah, jadi seorang Ibu Ita sendiri mengajukan untuk membuat suatu brand produk ya kecantikan. Iya, suatu brand produk. Biasanya kalau kita Prosesnya lama. Iya, prosesnya memang harus melalui proses uji, proses dan lain sebagainya. Semoga itu sukses dan benar-benar terwujud dan hingga akhirnya nih Kota Batam tercinta ini mempunyai produk brand kosmetik sendiri ya. Dan uang Batam ini juga harus mengenal sendiri karena bagi kita sendiri mengutamakan kualitas itu nomor satu. Ada tata cara dan tahapan yang tidak hanya asal buat, asal ini. Semua diujikan, semua dicapai dengan pencapaian ilmu ya tentunya ya. Semoga berhasil produknya dan segera launching. Nanti kalau launching kita tunggu ya. Amin. Nah kemudian untuk pengembangan bisnis sendiri pengen apa lagi nih? Nanti sih rencananya kalau anak-anak sudah Bisa merasa merasa sudah selesai untuk fisiknya, belajar juga pendidikan skincare selesai, anak-anak sudah bisa memegang. Saya sih ingin, saya tuh hobi makan Mbak. Saya ingin membuka, itu pernah mekan Batam ini. Bisnis kafe dan resto. Wow, amin amin. Ini di luar dari genrenya ya, dari genre beauty planner kemudian ke kuliner. Kita doain apapun itu yang namanya seorang perempuan tadi dia harus bisa masak, harus juga cantik dan merawat diri ya. Semoga sukses dengan produknya juga, semoga sukses dengan cita-citanya tadi dan harapannya bisa memeriahkan Batam ya. Amin. Biar Batam bisa terkenal sampai di luar Mbak, tidak hanya di kota-kota terdekat ya. Betul. Batam ternyata juga lengkap. Lengkap dan juga ada orang-orang hebat dan ahli seperti Ibu Ita ini. Nah, Bu Ita, kita dikasih dong motivasi dong buat kelompok Batam nih. Mungkin ada yang ingin memulai usaha-usaha di bidang beauty planner. Ada nggak sih dikasih motivasi apa gitu biar mereka tuh bisa mencapai kesuksesan sama seperti Ibu Ita? Motivasi saya hanya ini ya, untuk para entrepreneur muda, pengusaha muda, jangan takut untuk memulai. Ya. Karena suatu kesuksesan itu adalah proses bagaimana kita dari awal untuk memulainya. Kalau kita berani memulainya,
kita akan sukses, tetapi kita harus memegang keyakinan. Kita yakin akan apa yang kita geluti. Iya, geluti. Kedua, jangan putus asa Mbak. Misalnya ada aja ya, misalnya ada jatuh bangunan, jangan putus asa. Sudah biasa ya? Iya, jangan putus asa. Kita harus terus disiplin itu juga. Disiplin. Iya. Termasuk dengan tadi cemooh orang juga Iya, ada aja ya. disiplin itu ya. Kalau kita memang mau buka usaha ini ya, kita harus mendisiplinkan diri bagaimana kita mengelolanya, termasuk keuangan itu juga harus disiplin itu. Keuangan juga harus disiplin, ya benar. Nah, ini kan motivasinya bagi para pengusaha muda, jangan takut untuk memulai suatu usaha, karena kesuksesan itu butuh proses dan bagaimana cara kita memulai. Oke, terima kasih sekali. Jadi kita lihat di Uang Batang, kesuksesan yang ada hari ini dari seorang Ibu Ita Nirmala tidak lepas dari prosesnya tadi. Janganlah kita melihat hasilnya saja, namun proses dia pasti berliku-liku dan ada banyak halang rintangnya tentunya untuk mencapai pada titik ini. Itu sudah biasa dalam seorang trainer sejati. Kalau tidak ada jatuh bangun, belum dianggap seorang trainer. Belum dianggap seorang trainer, jatuh bangun dan macam segalanya. Nah, ini masih panjang sebenarnya perbincangan kita ya. Selesai katanya, tapi katanya kita harus berakhir dulu nih. Tidak apa-apa ya. Nanti mungkin bagi Wong Batang yang pengen tahu lebih lanjut tentang Nirmala Beauty Center bisa datang langsung atau mau konsultasi dulu sama Mbak Ita, langsung datang saja ke outletnya tadi, mau di Pekalongan atau di konsultasi gratis. Dan ada satu lagi nih, tadi Bu Ita sendiri langsung menawarkan, wow, buat Wong Batang yang nonton, yang like, yang subscribe, yang komen di channel kita, Komen positif ya? Komen positif katanya, komen positif untuk Nirmala Beauty Center di YouTube channel kita. Nanti kita akan pilih selama bulan, ini kan sudah masuk bulan November ya, selama bulan November kalian kasih saja komen-komen kalian terbaik untuk Nirmala Beauty Center dan kita akan memilih berapa orang Ibu? 3 orang ya? 3 orang, ya 3 orang yang beruntung yang bisa mendapatkan voucher gratis treatment Di Nirmala Beauty Center. Wow. Nah, jadi udah paham ya, selama bulan November kita mengadakan yaitu tadi the best komen, 3 orang akan mendapatkan facial treatment langsung di sini ya. Nanti dipilih komennya oleh Ibu Ita sendiri. Wih, luar biasa. Dan juga masih ada 2 voucher makan gratis di Jos Cafe Batang buat yang komennya juga yang bagus. Makanya buruan banyakkan like dan komen dan subscribe di YouTube channel kita di sini nih. Terima kasih sekali Bu Ita sudah berhadir di Star of Batang. Dan ini ada secara simbolis kita memberikan juga voucher dari Jos Cafe biar bisa nongkrong-nongkrong sama keluarga nih. Oke, terima kasih dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada outfit kita, ada yang dipakai Ibu tadi ada dari Naima Butik dan saya ada dari Nobi Hijab Bata, Ika Trans, Melika Batik, Production Wear dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagi para sponsor yang juga ingin bergabung, silakan langsung saja hubungi marketing kami di sini. Jangan lupa untuk tetap terus menjaga protokol kesehatan untuk kita tetap sehat dan memutus mata rantai corona ini ya. Oke, terima kasih, sehat selalu dan sampai jumpa di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang tentunya tidak kalah menginspirasi. Saya Melia Melita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Star of Batang, bintang yang selalu bersinar. Sampai jumpa.